Tahukah kalian apa itu suhu? Lalu, bagaimanakah mengetahui suhu benda? Kita mengetahui bahwa indera perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera perasa merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk mengetahui apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal, mari kita lakukan percobaan berikut. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian, letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Setelah beberapa saat, celupkan kedua tanganmu ke dalam ember yang berisi air biasa dan rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasil penginderaan terhadap air oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Lalu, apakah indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Hasil kegiatan penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa indera perasa dapat merasakan tingkat panas benda, tetapi indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang handal. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat seseorang menggunakan termometer untuk mengecek suhu tubuh yang sedang demam, penggunaan termometer tersebut masuk ke dalam contoh penerapan suhu dan kalor. Mengapa? Karena termometer suhu badan tersebut merupakan contoh dari termometer zat cair. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Agar lebih jelas, perhatikan animasi berikut. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik. Begitupun sebaliknya. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk termometer zat cair adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa ataupun alkohol, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa contoh yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer. Contoh pertama, termometer laboratorium. Yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal dan yang terakhir adalah termometer kristal cair. Ternyata pada termometer terdapat rumus matematis di mana rumus matematisnya adalah terdapat 4 skala yang digunakan untuk mengukur suhu pada termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berikut ini adalah persamaan rumus dari 4 skala di atas.
Kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor dapat mengubah benda menjadi cair, padat, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Pindahan kalor dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, contohnya seperti logam. Sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Secara kuantitatif, untuk menghitung aliran kalor adalah sebagai berikut, di mana Q adalah aliran kalor, delta T sama dengan selang waktu, K adalah konstanta, A adalah luas permukaan benda, delta T adalah perubahan temperatur, dan L adalah jarak antara kedua ujung benda. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung besi yang lainnya juga terasa panas. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel. Contoh konveksi adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi tanpa media apapun. Contoh radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa.